Saya Riana Astuti memandu podcast Gatra Bicara ini dan hari ini pertama kalinya Gatra mengundang public figure yang tentunya namanya sudah terkenal. Dia multi talented, dia seorang pria, humble pastinya, sering warawiri di televisi. Kok udah senyum-senyum aja sih? Kan belum aku panggil. Nggak kelihatan senyumnya. Ditutupin. Jadi sudah hadir di sini ada Om Farhan. Assalamualaikum, apa kabar Riana? Sehat? Alhamdulillah. Tapi Om tuh nggak Selamat kelihatan. datang di studio saya ini. Ay, Studio Gatra. Studio Gatra. Tapi Om tuh nggak kelihatan tua deh, meskipun rambut udah warna abu gitu. Tahun ini usia saya masuk 50 pas. Pas. Seperti yang selalu saya alami sejak usia 20, 25, 30, 35, sampai 50. Setiap 5 tahun itu saya memang harus punya stepping stone sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Oke. Terus tahun ini? Tahun ini ya jadi anggota DPR ya. Anggota DPR. Tapi nggak usah ngecat rambut sih Om, udah kayak gini aja. Aku pikir tahun ini mau ngecat rambut warnanya hijau atau apa. Enggak. Kalau warna hijau nggak mungkin, warna biru masih mungkin ya. Terus ngecat rambut itu sekarang makin males karena nggak bisa ke salon. Ya. Mesti manggil orang ke rumah, itu pun mesti syaratnya banyak banget. Kalau dulu tuh manggil ke rumah masih santai-santai aja, sekarang udah enggak. Tapi memang aku sejak 2015 memutuskan untuk tidak ngecat rambut lagi. Hanya sekali tahun 2018 aku ngecat rambut karena berperan main film ya, berperan jadi Pak Tri Sutrisno. Pak Sut. Di film Susi. Susi. Love All. Love All. Oke. Ya. Oh ya Om, tadi kan bilang tidak lagi potong rambut, mengurangi ya Om ya, mengurangi potong rambut. Kalaupun ada tukang cukur rambut itu datang ke rumah, sebenarnya ini bahasannya kan dengan COVID. Ya. Oke, pengalamannya selama COVID ini tuh apa sih Om? Awalnya kan kita menganggap remeh semua ya. Waktu itu saya bahkan terus terang aja bilang gini ke teman-teman, jangan terlalu khawatir, gimana pun juga demam berdarah terbukti lebih mematikan daripada COVID. Yes. Itu sekitar bulan Februari lah. Saya masih traveling tuh sampai tanggal 20 Februari. Saya masih traveling keliling-keliling Indonesia, ke luar negeri dan lain-lain. Tapi kemudian ketika kasusnya mulai makin serius, kaget juga kita. Iya. Makanya tanggal 25 Februari rapat kami di Komisi 1 yang urusannya dengan luar negeri memutuskan untuk tidak ke luar negeri sampai akhir tahun. Oke. Melihat perkembangan. Kita udah takut karena resiko yang terlalu besar. Okay. Nah, baru pada tanggal 2 Maret ada kasus baru di Indonesia, kasus pertama. Nah, tanggal 13 Maret saya itu diundang ke acara sama Menteri Dalam Negeri, sama Gubernur Jawa Barat dan Bupati Karawang di Karawang. Acaranya Posyandu, karena saya bagian dari gerakan Posyandu Jawa Barat. Udah selesai acara, besoknya saya dengar kabar Bupati Karawang positif. Oke. Serem dong. Apalagi 14 Maret itu kita baru selesai maraton Bintaro Loop. Jadi deg-degan nih. Apa yang terjadi tanggal 16 PSBB besar di beberapa kota besar di Indonesia, maka kemudian kita menyadari bahwa masalah ini serius banget. Oke. Baru sadar tuh. Baru sadar. Baru 16 sadar. Maret tuh baru sadar bahwa ini ternyata serius banget. Maka dari bulan Maret sampai bulan Juli saya mengurung diri di rumah. Oke. Nggak kemana-mana sama sekali. Tapi kemudian kita menyadari bahwa lockdown memang mengurangi risiko tapi tidak kemudian menghilangkan risiko. Kita udah nggak mungkin lockdown. Karena kalau diperpanjang lockdown, krisis ekonominya makin parah. Makin parah. Ini kan pertama kalinya dalam sejarah modern, ekonomi itu dipaksa untuk resesi. Iya. Kan di stop semuanya. Pabrik tidak boleh berproduksi, maka tidak ada barang yang dijual. Ketika barang tidak ada yang dijual, maka nggak ada pemasukan buat pabrik, terjadilah PHK. Ketika PHK terjadi, maka daya beli turun. Daya beli turun, nggak ada yang mampu beli barang. Suplai barang kecil.
harga barang naik, inflasi tinggi, pertumbuhan rendah. Waduh. Jadi ini dampaknya serem kan ya? Iya. Nah, jadi akhirnya saya pikir kita mesti keluar rumah selama 4 bulan. Kita mesti mulai mencari cara untuk menyesuaikan diri. Susah nggak sih Om waktu itu menerima, dalam arti ini new normal, banyak batasan-batasan, kemudian juga harus tadi itu sadar diri gitu Susah kan? banget. Kayak sekarang saya akan nanya sama kalian, ini mikrofon udah disinfektan belum? Sudah Om, aman. Oke. Jarak kita aja udah jauh nih. Iya udah jauh banget. Udah ya jauh kan? banget nih. Nah terus masalahnya lagi, nanti setelah saya ini Ganti, sekali Om, pakai ganti. dibuang, ganti, apa Sekali disemprot lagi, apa gimana itu kan jadi sesuatu yang kayak dulu nggak masalah deh. Ada sahabat saya sampai marah-marah, gila nih, ini COVID ini menghilangkan peradaban salaman. Iya bener, Iya kan? adat. Jadi akhirnya saya bilang ini, tenang bro, kita salaman aja. Oh, kamu nggak takut kan? Takut. Abis salaman, mohon maaf ya, saya semprot-semprot tangan saya gitu. Iya kan? Bukan berarti najis nih Om. Betul. Nah, Berarti terus najis ada nih. masanya karena saya senang olahraga outdoor, maka dipindahin ke dalam rumah semuanya. Oke. Lari di treadmill, sepedahan di treadmill. Aduh, gak enak banget. Boring pasti. Boring dan nggak bisa berenang. Sejak Maret sampai hari ini saya baru berenang 3 kali kali. Iya, 3 kali. I guess, yes, 3 kali ya. 3 kali. Cuma 3 kali berenang. Padahal artinya sudah lama nggak berenang. Padahal saya senang banget berenang. Secara kegiatan olahraga dan kegiatan sosial lainnya. Dunia hiburan stop. Sebagus-bagusnya nonton online, nggak sebagus kalau nonton musik langsung. Iya, euforianya beda. Lain banget. Beda banget. Jadi ya, tapi kita mesti menyesuaikan diri, harus mau nggak mau. Nah, tentu ada beberapa hal yang tidak serta-merta dengan mudah kita sesuaikan untuk tidak fisikal ya. Apa misalnya konsultasi dokter. Mau konsultasi apaan sih Om? Banyak, saya punya banyak masalah. Salah satunya gini nih, kita kan karena sering acara, mau ngomong kita acara sosial sering dong. Iya. Dan kalau udah acara sosial, yang namanya udah jadi politisi dong ya. Iya benar. Itu paling haram nolak orang pengen foto. Oh iya betul. Masalahnya nggak semua orang ngambil foto cekrek sekali jadi. Kadang-kadang ada yang gagal Tom. Ulang. Lihat dong, ih jelek gitu. Ulangi. Saya kan pengen komplain. Yes. Kenapa? Yang jelek siapa? Yes. Kamu apa saya? Saya Om. Terus kenapa gue mesti nanggung akibatnya? Tapi pernah kayak gitu juga. Sering banget. Oke, terus. Itu resikonya tinggi loh. Iya. Nah akibatnya protokol kesehatan di kantor, di rumah jadi tinggi. Oke. Tinggi banget. Jadi kayak misalnya habis keluar rumah, selesai begitu habis keluar rumah, masuk rumah, kita bikin kotak yang pakai lampu UVC itu, semua barang-barang kayak sepatu, tas masukin situ, baju buka, cuci, badan mandi. Oke. Baru bisa ketemu sama orang lain. Gitu terus. Ya saling menyesuaikan diri lah sama daya tahan tubuh. Jangan sok diet, nggak semua orang bisa beruntung selangsing kamu. Apa ya? Iya dong. Oh iya benar, alhamdulillah. Kebanyakan segemuk saya. Tapi nggak apa-apa. Makin gemuk sebuah bangsa katanya makin bahagia. Kok Om ngeliat ke teman saya? Nggak ada yang gemuk, saya nggak ngeliat ada yang gemuk. Oh iya alhamdulillah. Tapi untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit, karena kan nggak mungkin juga Nggak namanya. boleh begadang. Hah? Itu tuh, itu paling haram tuh. Makanya waktu kemarin ikut Panja Ciptaker, dipaksa begadang saya marah sekali. Terus akhirnya gimana mereka? Ya udah ketok palu aja. Kita dipaksa begadang, ya udah ketok palu aja deh, udah deh, 7 deh, udah malam nih gitu. Enggak sih, enggak gitu. Tapi memang kemarin itu lumayan challenging ya. Perdebatannya tinggi, kita mesti begadang karena kita juga ngejar waktu supaya segera efektif. Pada saat bersamaan juga ya nggak bisa olahraga kan. Karena akan sangat berbahaya kalau kita kurang tidur. Kalau kita tidur kurang dari 4 jam, terus olahraga, kita sakit. Oke. Pasti itu sih. Suplemen vitamin itu? Vitamin C, Vitamin C aja. 250 gram cukup. Cukup ya. Jangan lebih. Olahraga untuk tetap fit Olahraga sih kalau memang saya nggak begadang, malamnya saya lakukan tiap hari. tiap hari. Tiap hari itu sejam. Itu biasanya kombinasi, setengah jam lari, setengah jam sepedahan. Gitu. Tapi kalau lagi belaga gila nih, lari sejam, sepedahan 2 jam, lari sejam. Oke. Total 4 jam. Jadi 4 jam. mulai jam setengah 6, setengah 10, jam 10 tuh beres gitu dengan
kulit yang eksotik. Tan gitu ya Om, tan. Enggak hitam ini sih. Tapi enak saya menikmati matahari. Kalau lagi zaman-zamannya dulu sih, zaman masih sebelum pandemik itu 2 bulan sekali pasti harus keluar Jakarta, keluar Pulau Jawa atau kemanapun juga yang memang tempatnya enak untuk olahraga outdoor. Oke. Kalau sekarang nggak bisa ya maksud saya. Saya belum berani ke bandara. Berarti kalau nggak pulang ke Bandung atau gimana tetap Kalau pulang ke Bandung mesti pakai mobil. mobil aja? Ya untung ada jalan layang lah. Iyalah. Tapi tetap rapid test dulu nggak sih Om? Keluar kota gitu? Pulang ya? Pulangnya? Pulang ya. Jadi pulangnya pasti 24 jam kemudian saya swab test. Oke. Oke Om, ini ngomong-ngomong mengenai tadi tuh Om, tinggi tuh angka COVID belum turun kan? Sebenarnya apa yang mesti digencarin lagi sih Om agar, karena kan tadi ada yang tadi mau menerima untuk mengubah jadi new normal, ada juga yang berpendapat udah new normal ya sama aja normal gitu. Sebenarnya apa sih Om yang perlu digencarin lagi? Jadi gini, kita itu hidup kan bermasyarakat ya. Iya. Bermasyarakat itu artinya ada kolektivitas tersendiri. Nah, maka kita harus bisa melakukan rekayasa sosial untuk gerakan kolektif apa. Nah, itu dia. Nah, rekayasa sosial gerakan kolektif apanya ini mesti diinisiasi oleh, kalau sekarang banyak kelompok. Kalau dulu kan sama Departemen Penerangan doang. Nah, kalau sekarang enggak. Sekarang itu multi stakeholders. Oke. Jadi satu, si Kominfo mesti bisa jualan konsep. Mari kita adaptasi kebiasaan baru, yaitu 1 cuci tangan, 2 apa-apalah gitu ya. Kemudian dia mesti bisa menjual konsep ini ke banyak stakeholders. Mulai dari kepala daerah. Wah, kepala daerah sekarang perannya penting banget. Iya. Jangan cuma ke kepala daerah, tapi juga kemana? Kamu tahu nggak bahwa anggota DPRD itu pengaruh ke bawahnya sangat kuat. Nah, anggota DPRD nurutnya sama siapa? Sama partai. Partai. Deketin partai-partai. Lalu apalagi? Ada ormas loh. Ada ormas yang kayak misalnya kalau di Bandung tuh ada yang namanya Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI. Itu deketin tuh. Ada siapa lagi? Ada misalnya Pemuda Pancasila gitu. Yang jaringannya sampai kemana-mana. Luas. Dari level anak presiden sampai level tukang parkir. Ada tuh. Atau Karang Taruna gitu. Terdengar formalistik, tetapi mereka punya jaringan ke bawah untuk mendistribusikan si ide ini. Nah, yang namanya gerakan kolektif itu adalah sukses mendistribusikan ide sampai ke level rakyat jelata, Rakjel. gitu. Nah, itu yang kita belum lihat berhasil dilakukan. Tapi peran influencer sekarang kan marak tuh, orang pada pakai ini kan, gitu. Influencer gimana Om? Untuk sekedar bikin berisik boleh lah. Kok gitu Om? Emang Enggak kenapa? lah. Tapi kan mereka kan Gampangnya sosialisasi. sekarang gini, dari sehebat-hebatnya komunikasi kita di media, call to action-nya nggak akan lebih dari 17%. Oke. Cek aja, semua data menunjukkan begitu. Bahkan yang namanya flyers nih, kita datang samperin satu-satu secara fisik, kasih flyers, stiker untuk nyoblos apa gimana pun juga, itu paling tinggi cuma 7%. Oke. Call to action-nya. Tapi harus dilakukan, itu aja. Karena event 7%, 17% memberikan dampak. Mau nggak mau. Kan gitu. Kalau saya akan memanfaatkan itu dengan menggunakan sentimen organik. Nggak mau bayar gue. Saya tidak cukup kaya dan terlalu pelit. Kalaupun saya punya anggaran nih 90 miliar gitu setahun ya dari negara ya, akan gue pakai buat influencer. Nggak akan. Saya akan belanja di mana? Saya akan belanja di 3 media aja. 1 TV, 2 outdoor, 3 radio. Nah, radio tapi pakai syarat, radio yang konvergensi. Oke, konvergensi sama siapa? Sama digital ini. Masuknya di situ karena radio sama digital ini punya karakteristik market yang sama. TV sama baliho itu lain, udah mending kesana aja. Bagaimana dengan KOL? KOL tuh gini, kalau menurut saya ya,
Kalau kita punya ide yang bagus, mereka akan dukung sendiri kok. Problemnya adalah ini ide nggak bagus. Ditolak. Ya, jadi banyak yang nggak mau. Supaya mau apa? Ganjel pakai honor. Itu problemnya. Sehingga ide yang dikeluarkan sama si para influencer ini nggak organik. Oke. Ketika kita tahu bahwa itu adalah unorganic message, maka dengan mudah kita akan bisa menggerakkan kelompok lain untuk melakukan counter dong. Betul. Berisik deh akhirnya. Gak efisien juga berarti ya? Gak efisien kalau menurut saya sih. Saya percaya kepada KOL, saya percaya pada influencer, tapi yang organik. Bukan yang berbayar. Oke. Tapi sebagai sebuah industri ya silahkan, aku nggak bisa salahin. Cuma kalau misalkan tadi nih, sebenarnya protokol kesehatan yang dijalankan itu saat ini maksud saya itu sudah cukup atau perlu lagi ditambah atau gimana? Udah cukup sih. Kita nggak mungkin bisa lebih ketat dari ini. Sudah cukup. Mau lebih ketat gimana? Banyak orang ngomel-ngomel. Gila ya. Apa namanya? Cuek aja tuh rame-rame. Walaupun pakai masker tapi kan mesti tetap rame-rame. Ya fine aja. Tapi apakah Anda mengerti nggak perasaan seorang sepasang ayah dan ibu yang udah nabung dan ngebayang-bayangin bikin pesta kawinan anak? Ukurannya apa? Nggak ada. Iya. Itu emosional banget. Kamu udah nikah belum? Ayo. Udah. Udah. Ya, gue ragu-ragu gitu loh. Nggak apa-apa, jawab aja sendiri. Udah nikah belum? Udah Om. Udah. Ya Udah. pelan-pelan aja udah. Udah. Nggak apa-apa. Kalau belum saya turut prihatin. Ya ampun. Kalau udah nikah, maka pertanyaan saya gini sekarang. Kamu kebayang nggak kalau kamu akan nikahnya di kantor urusan agama, hari kerja, jam kerja? Itu free tuh Om, gratis. Iya. Mau nggak? Ya, jangan Om. Karena saya udah nikah duluan kan Om. Karena saya nikah sebelum pandemi jadinya ya Jadi kita nggak bisa main dorong, kan peraturannya begitu. Enggak, ada beberapa hal yang walaupun peraturannya begitu, kita mesti kompromikan. Karena masalah apa? Masalah perasaan, masalah budaya. Mau gimana? Bahkan saking budaya nikah, akad nikah itu mesti ada nangis-nangis, mesti ada hahihi, apalah sawer-sawer gitu. Beberapa orang berkeyakinan bahwa nggak mungkin kita akan nikah hari kerja. Nggak sakral banget kita akan nikah di KUA. Hanya ada penghulu, wali, pengantin cowok, sama saksi 2 orang. Saksinya pegawai situ lagi kita nggak kenal. Gitu. Iya sih. Cuman kalau kayak gitu otomatis kalau tadi. Padahal kalau semua kawinan seperti itu, nggak akan ada klaster kawinan, nggak akan ada klaster keluarga. Nggak ada Om. Nggak ada. Tapi artinya bangsa kita jadi nggak punya perasaan. Iya. Ketika pandemi sudah ada di depan mata, Iya. maka kita menganggap hanya itu sebagai flu biasa. Sehingga kita tidak melakukan persiapan yang kuat. Gitu. Saya bukan penggemar Ibu Siti Fadila yang strong banget. Tetapi saya pernah bekerja di bawah dia waktu isu flu burung. Oh ya. Semua orang tuh bertanya-tanya, mana flu burungnya, mana flu burungnya. Itu yang mati burung, yang mati unggas. Unggas. Tapi waktu itu Kementerian Kesehatan bersama WHO dan UNICEF serius banget. Kita keliling Indonesia loh selama setahun itu. Memastikan bahwa cuci tangan, bekas kandang burung dicuci pakai air sabun. Kalau air sabun mahal maka cuci baju dulu, air cuci bajunya jangan dibuang. Pakai buat cuci kandang burung atau kandang ayam atau kandang unggas. Edukasi seperti itu berhasil loh selama setahun membuat kita terhindar dari pandemi flu burung, pandemi SARS-CoV-1 dan pandemi swine flu dan satu lagi pandemi MERS-CoV. Oke. 4 pandemik sebelum COVID-19 ini berhasil kita tangkal. Gak masuk ke Indonesia. Hanya terjadi di Singapura, negeri-negeri Asia Timur, sama di Timur Tengah. Tuh, 4 penyakit itu. Kenapa? Karena waktu itu kita parnoan. Berarti kemarin kita nggak parno, kita nggak dibikin parno berarti. Kita dibikin parno. Berarti harus dibikin parno dong Om.
Iya, ini penyakit nggak bohong-bohongan. Ini bukan penyakit, bukan kaleng-kaleng. Bayangin nggak? Udah berapa tingkat kematian sekarang? Udah hampir 200, Enggak, 200.000 itu kan ya, hampir 300.000 iya, itu udah 300. Positif. Yang matinya sekitar yang meninggal udah berapa puluh ribu gitu kan? Saya lupa, ntar kita cek deh. Iya. Itu tingkat yang sangat tinggi. Iya. Nggak main-main itu. Dan untuk orang yang mengatakan bahwa COVID-19 tidak separah itu, adalah orang-orang yang tidak menghormati dan tidak memiliki rasa empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Oke. Jadi kalau sampai ada anggota keluarga saya yang meninggal karena COVID-19, saya akan sangat marah sekali orang-orang yang bikin di YouTube di mana itu yang mengatakan bahwa itu hanya konspirasi gitu kan. Anda nggak usah takut, itu nggak ada, itu dari dalam diri. Shut up. My father, my brother, my son, my daughter, my mother, my friend. Jadi korban, terus lo ngomong apa? Gitu loh. Nah, jadi sekarang ini kalau kamu tanya, balik lagi ke pertanyaan kamu, yang kita butuhkan apa? Leadership. Oke. Belum terlambat. Belum terlambat. Bulan Maret golden window udah lewat. Bulan April Mei itu closing window udah lewat. Begitu masuk Juli, window is open. Edan itu. Nah, di saat pertahanan kita udah jebol, yang kita butuhkan apa? Leadership. Kalau untuk mengedukasi mereka atau masyarakat di Indonesia ini dalam bentuk literasi ataupun sosialisasi yang sudah dijalankan itu sudah cukup optimal atau belum? Kalau menurut Farhan kita? Aku kira sudah optimal sekali. Sudah sangat optimal sih. Kita sudah melakukan hal yang terbaik untuk mengkomunikasikan kepada semua orang bahaya dari COVID-19. Betul. Gitu. Tinggal kita ya kalau pakai istilah P4 nih, pedomannya udah keluar, penghayatannya udah diusahakan, tinggal pengamalannya aja yang belum. Kamu tahu P4 kan singkatannya? Pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, jadi pedoman udah ada, penghayatannya harusnya udah masuk. Ya pengamalannya aja belum. Udah semua, apa yang kurang tuh? Om, terakhir dong Om, ajakan kepada masyarakat untuk tetap dan mau merelakan hatinya untuk ikut dalam protokol kesehatan, itu sosialisasinya. Jadi itu tadi. Saya tidak berhak untuk mengajari, saya juga tidak berhak untuk mengkuliahi, apalagi menceramahi. Dan tidak semua orang senang dinasehati. Tetapi ini datang dari dalam hati untuk kita semua. COVID-19 itu nyata dan mengancam kehidupan kita. Tidak ada yang namanya keajaiban bernama vaksin seperti film Hollywood. Ditemukan hari ini, besok semua orang sudah sembuh. Ada kerja keras yang tidak pernah berhenti, ada adaptasi yang mesti kita lakukan. Tetapi itulah sifat fitrah dari spesies yang bernama manusia. Selalu bisa beradaptasi, hidup sebagai sebuah kelompok besar, dan bertahan karena kolektivitas yang tinggi. Mari bersama-sama kita hadapi tantangan pandemik ini dengan satu rasa, yaitu kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat Gatra yang telah menyaksikan dan juga mendengarkan podcast Gatra Bicara. Dan podcast kita kali ini didukung oleh BNPB dan juga Satgas COVID-19.